Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bu Marlena terkait dengan materi kita yaitu tentang statistika, bahasan ukuran letak data. Ukuran letak data ini akan kita bahas adalah tentang kuartil, desil, dan persentil. Mari kita lanjutkan apa dan bagaimana. Untuk artinya sendiri, kuartil itu adalah membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya, dilambangkan dengan huruf Q. Yang terdiri atas kuartil bawah, kita lambangkan dengan Q1, kuartil tengah atau median, kita lambangkan dengan Q2, dan kuartil atas kita lambangkan dengan Q3. Kita lanjutkan, misalkan terdapat data X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah data yang berukuran N yang telah diurutkan. Letak kuartil ke I dirumuskan sebagai berikut. Kuartil I atau data ke I di sini adalah I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Dengan I-nya bisa kita ganti dengan 1, 2, dan 3 sampai dengan kuartil yang ketiga. Besaran lain dalam kuartil adalah jangkauan kuartil atau simpangan kuartil. Jangkauan kuartil atau JQ dan simpangan kuartil atau QD dirumuskan. JQ diperoleh dari Q3 dikurang Q1 dan simpangan kuartil atau QD diperoleh dari Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Mari kita bahas berdasarkan contohnya. Tentukanlah nilai kuartil 1 dan 3, jangkauan kuartil dan simpangan kuartil pada data berikut ini. Untuk masalah A, data belum terurut, maka harus kita urutkan berdasarkan kecil sampai dengan besar nilai, yaitu 1, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 11. Banyaknya datum ada 11. Berdasarkan rumusnya, Q1 sama dengan I per N plus 1 dibagi 4. Maka tinggal kita masukkan datanya. Maka Q1 adalah I-nya kita ganti dengan 1, N-nya ada 11 tadi, maka 11 tambah 1 dibagi dengan 4 sehingga diperoleh Q1 sama dengan 12 dibagi 4 sehingga 12 bagi 4 adalah 3, maka yang maksud adalah data yang ketiga sehingga Q1 adalah 4. Untuk Q3 data ke I-nya kita ganti dengan 3, buka kurung, N-nya adalah tadi 11 ditambah 1 dibagi dengan 4, maka diperoleh adalah data ke-9 sehingga Q3 adalah 9. Untuk jangkauan kuartilnya adalah Q3 dikurang Q1, diperoleh sama dengan Q3 9, Q1 4, berarti 9 kurang 4 adalah 5. Kemudian simpangan kuartilnya Q3 dikurang Q1 dibagi 2, maka hasilnya adalah 5 dibagi 2, dapatnya 2,5. Kita lanjutkan dengan masalah yang kedua. Untuk masalah kedua yang harus kita perhatikan, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Didapat jumlah frekuensinya adalah 30, artinya N datumnya ada 30. Maka kita masukkan berdasarkan rumus kuartilnya, yang diminta adalah kuartil 1 dan kuartil 3, maka Q1 data ke 1 kali 30 ditambah 1 dibagi 4. Didapat hasil hitungannya adalah data ke 7,75. Di sini bilangannya tidak bulat, itu bukan data ke-7 langsung, tapi data 7,75. Maka untuk menyelesaikannya adalah Q1 sama dengan data ke-7 ditambah 0,75. Di dalamnya adalah data ke-8 dikurangi data ke-7. Sama dengan data ke-7-nya adalah 6, data ke-8-nya dikurangi data ke-7 adalah nilai 0,75 dikalikan data 8 dikurangi data ke-7. Data ke-8-nya 6, data ke-7 juga 6.
Maka 0,75 dikali 6 kurang 6. Hasilnya adalah 0. Sehingga data ketujuhnya ada 6 ditambah dengan data dikali 0,75, data 8 kurang data 8 kurang 7 sama dengan 0. Sehingga didapat adalah 6. Kita lihat lagi pada kuartil yang ketiga. Maka kita masukkan ke rumus data ke kuartil ketiga kali 30 ditambah 1 dibagi 4. Dapat hasilnya adalah data ke 23,25. Maka ini tidak bulat. Didapat hasilnya data ke 23 ditambah 0,25. Nah, 0,25-nya ini yang harus kita kalikan. Karena tadi datanya ke data 23, maka lebihnya kan 0,25. Maka yang kita lihat adalah data ke-24 dan data ke-23. Sehingga data ke-24 dikurangi data ke-23. Maka diperoleh data ke-23 itu 9 ditambah 0,25. Dikalikan hasil dari data 24 dikurangi data ke-23. Itu 9 kurang 9, hasilnya kan 0. Maka diperoleh 0,25 dikali 0, itu hasilnya 0, sehingga didapat data ke-23,25 itu adalah 9 ditambah 0, hasilnya adalah 9. Untuk jangka kuartilnya adalah 9 kurang 6, hasilnya 3, dan untuk simpangan kuartilnya adalah 1,5. Kita lanjutkan dengan kuartil data kelompok. Untuk kuartil data kelompok dirumuskan sebagai berikut. Kuartil KI sama dengan TBI, di sini adalah tepi bawah kelas kuartil ditambah hasil kali dari I per 4N dikurangi FK, itu adalah FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil KI dibagi dengan frekuensi kelas kuartil KI dikali dengan panjang kelas interval. Untuk penjelasannya sesuai dengan simbol-simbol rumus, KI adalah kuartil KI, TBI adalah tepi bawah kelas kuartil, N menunjukkan jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil KI, P adalah panjang kelas interval, FKI frekuensi kelas kuartil. Mari kita lanjutkan berdasarkan contoh yang akan kita bahas ini. Jadi ada data ini adalah data hasil panen selama 80 hari pada tabel berikut ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan kuartil 1 dan kuartil atasnya. Kuartil 1 itu kuartil bawah dan kuartil atas itu adalah Q3. Kita lihat untuk Q1 maka I per 4N. Kita tahu bahwasanya datanya adalah I-nya menunjukkan 1 ya, maka per 4N. N-nya adalah 80. Berarti di situ 1/4 kali 80. Ya, maksudnya Q1 sama dengan data 1/4N sama dengan data 1/4 kali 80, maka data itu berada di data ke-20, sehingga Q1-nya pada interval 40 sampai 44. Tepi bawah kelas adalah di sini 40 dikurangi 0,5, maka didapatnya 39,5. Frekuensi kelas sebelum kelas kuartilnya adalah 8 ditambah 10, hasilnya 18. Frekuensi kuartilnya adalah 13, panjang interval kelasnya adalah 5. Maka hasil kuartil satunya didapat adalah 39,5 ditambah hasil kali 20 dikurang 18 dibagi 13 dikali 5, maka didapat hasil hitungannya adalah 40,27. Untuk Q3 maka datanya adalah 3 per 4N. Data 3 per 4 N-nya adalah 80, maka didapat data ke-60,
sehingga Q1 pada interval 50 sampai 54. Tepi bawah kelas kuartilnya adalah 50 dikurangi 0,5 didapat 49,5. Frekuensi sebelum kelas kuartilnya adalah 8 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 13 hasilnya 48. Kemudian frekuensi kelas kuartilnya adalah 14 dan panjang interval kelasnya adalah 5. Sehingga dimasukkan dengan rumus kuartil, maka kuartil ketiga diperoleh adalah 53,79. Kita lanjutkan. Pada pembahasan tadi itu terkait dengan kuartil, sekarang adalah desil. Desil adalah sekumpulan data yang berurutan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Desil dengan data tunggal adalah kita lambangkan dengan huruf D besar. Jadi DI sama dengan data ke I N tambah 1 dibagi 10. Pada intinya sama halnya dengan menghitung, sama seperti kuartil, namun bagian di sini dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Kalau pada kuartil dibagi menjadi 4 bagian, maka pernya 4. Kalau pada desil pernya adalah per 10. Begitu juga dengan desil dengan menggunakan data kelompok, maka rumus desil dengan data kelompok adalah tepi bawah kelas desil di sini ditambah dengan ditambah hasil kali dari I per 10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dibagi dengan frekuensi kelas desil dikali dengan panjang desil. Untuk keterangannya, DI adalah desil ke I. Di sini bisa kita ganti dari 1 sampai dengan 9. Kemudian TBI, tepi bawah kelas desil. Kemudian N jumlah seluruh frekuensi. Kemudian FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. P-nya adalah panjang kelas interval. FDI-nya adalah frekuensi kelas desil. Pada pengerjaannya sama seperti kuartil, yang perlu diperhatikan adalah dengan melihat bagian-bagian untuk menghitung desil. Begitu juga dengan persentil. Persentil di sini adalah sekumpulan data yang dibagi dalam 100 bagian. Kalau pada kuartil bagi 4, kalau pada desil bagi 10, kalau pada persentil bagi 100. Maka dari itu I-nya adalah sampai dengan 99. Untuk persentil ke I-nya adalah sampai dengan 99. Adalah dengan menghitung, rumusnya adalah untuk data tunggal, data ke I dikali dengan N ditambah 1 dibagi 100, itu untuk data tunggalnya. Sedang untuk data kelompoknya, persentil ke I sama dengan TBI ditambah hasil kali dari I per 100 kali N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil dibagi dengan frekuensi persentil sendiri dikalikan dengan panjang kelasnya.